Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Agung Prakoso, Fakultas Pertanian Universitas Nasional Jakarta. Di sini saya memenuhi tugas hidroponik, yaitu membuat video vlog observasi lapang menjelaskan praktek budidaya hidroponik pada komoditi sayur-sayuran. Di sebelah saya ini sudah ada narasumber yang akan menjelaskan video vlog ini. Bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Marif dari tim sayuran pagi. Saat ini di Business and Development di sayuran pagi. Bisa diceritakan sedikit Mas, ini berdirinya tahun berapa? Kalau sayuran pagi sendiri berdiri tahun 2018 akhir, tepatnya di bulan Oktober sampai November kita baru burn up. Terus selama 2 tahun ini ya kita masih berjibaku terkait dengan marketing lah dan untuk pengembangan. Dan untuk skala saat ini tahun 2021 ya udah mulai lumayan banyak lah lubang tanam. Awalnya kita cuma 180 lubang, jadi kita tingkatin di 3000 plus greenhouse. Nah, tahun 2021 ini alhamdulillah kita udah ada sekitar 17.000 lubang tanam. Itu sayuran pagi itu khusus buat sayuran hidroponik apa gimana Mas? Ya, sejauh ini kita lagi fokus di sayuran hidroponik, terutama sayuran daun. Kita belum bisa atau belum berani lah untuk terjun ke sayuran buah karena ya kondisi kebun kita yang masih jauh dari standar lah. Artinya ketika kita terjun di sayuran buah ya kita butuh satu lokasi yang oke gitu kan, yang dingin, yang cocok untuk budidaya tanaman buah, dan biasanya ada di daerah-daerah yang secara suhu dan ketinggian lebih tinggi gitu. Iya. Terus ini di sayuran pagi ini menggunakan sistem hidroponik apa? Kita macam-macam karena kita ada 2 kebun ya, kebun yang di Beji sama yang di Sawangan ini. Yang di Sawangan ini fokus di NFT. Kalau yang di Beji itu mix antara DFT sama rakit apung. Jadi kita emang boleh dikatakan bereksperimen lah. Entah itu NFT, DFT ataupun rakit apung, mana yang boleh dikatakan yang paling efektif gitu. Jadi masih kita tahap riset dan experience aja. Jenis di sini di Sawangan ini jenis sayuran ditanam apa aja Mas? Banyak, ada sekitar 17 jenis tanaman. 17? Iya, kita mulai dari selada-seladaan. Selada itu ada sekitar 5-6 jenis. Ada juga herb, ada oriental dari mulai kale, Thailand, bayam-bayaman, pakcoy, sawi, kangkung dan yang lainnya. Ya total sih ada sekitar 17-an. 17-an. Cara penanamannya gimana ini Mas? Penanamannya dengan sistem NFT tadi. Jadi emang di sini mau fokus ke NFT, kita fokuskan di satu irigasi atau satu tandon irigasi. Jadi kita fokus ke nutrisi dipukul rata dari semua oriental, selada ataupun herb ini kita gabung jadi satu. Nah, di sini juga kita menggunakan pola tanam karena kita marketnya retail, jadi kita panennya per 2 hari sekali, insya Allah bisa 3 hari sekali ke depannya. Nah, jadi kita bikin pola tanam yang sesuai dengan kapasitas kita sebagai pemain retail gitu. Jadi nggak break 1 kali, tapi kita juga dibikin seenggaknya kita panen 2 kali atau 3 kali dalam 1 minggu. Terus nutrisi yang digunakan? Nutrisi pasti agremik ya, kita belum bisa berani ke nutrisi organik. Untuk mereknya mungkin boleh sebut merek kan? Nggak usah deh Mas. Ya pakai agremik, kita pakai agremik. Kita belum berani untuk organik karena ya kita belum sampai risetnya ke sana, tapi ya mungkin kedepannya kita juga perlu untuk pengembangan hidroponik organik. Terus ini pemeliharaan panen dan pasca panennya ini gimana Mas? Sebenarnya kalau pemeliharaan pas sebelum panen, artinya pra panen ya, kita maintenance di hama sama gulma itu yang paling penting. Terus kita harus memperhatikan ppm, terus RH, kelembapan,
terus pH, sama satu lagi yang paling penting yaitu flow rate. Apa itu flow rate? Ya kekuatan arus, karena kita sistemnya NFT ya, kekuatan arus itu mempengaruhi banget untuk cepat atau lambatnya pertumbuhan. Nah, maka dari itu kita bikin flow rate yang oke biar nutrisi dapat tersuplai dengan baik, terus oksigen juga dapat tersuplai dengan bagus, sehingga optimalisasi tanaman itu dapat. Nah, kalau pasca panen seperti yang aku sebutkan di awal, karena kita fokus mainnya di retail, jadi emang kita panennya per 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu. Nah, sejauh ini itu dari Rabu sama hari Sabtu, tapi kedepannya insya Allah bisa 3 kali di Selasa, Kamis sama hari Sabtu. Nah, kita biasanya by order, misalkan ada pesan sekian-sekian ya, itu yang kita panen gitu. Nah, untuk panen sendiri biasanya kita pagi, jadi kita kirim ke pelanggan itu dalam keadaan fresh, baru dipanen. Kita pack per 250 gram dengan harga yang variasi, tergantung dengan varietas ataupun tergantung benih, varietas, dan lama tanamnya. Itu akan mempengaruhi dari segi harga gitu. Terus ini kan tadi saya lihat ada banyak hama ya Mas. Untuk mengatasi hamanya itu gimana sih Mas, selain dipasang insect gitu? Nah, kalau hama sebenarnya ini masalah klasik banget ya dalam Iya. budidaya tanaman apapun, juga pasti bakalan banyak hama, terutama untuk tanaman-tanaman oriental biasanya lebih rentan terhadap hama dibandingkan dengan selada-seladaan. Nah, kalau hama kita sejauh ini selain manual oleh pekerja kebun, ya kita ada pestisida nabati. Pestisida nabatinya bisa bikin sendiri. Kalau udah terlalu parah ya kita pakai merek atau pestisida yang beli di pasaran lah. Nah, kalau untuk pestisida nabati sendiri mungkin gampang lah kita bikin dengan bawang putih, terus dicampur sama lidah buaya untuk perekat. Kalau misalkan parah lagi ya paling ditambahin tembakau tapi dikit, tapi itu intensitasnya paling minim. Jadi yang paling banyak ya bawang putih sama lidah buaya tadi. Itu kalau sayuran yang udah kena hama terus dikasih pestisida nabati itu bisa mengurangi rasanya enggak Mas? Sejauh ini sih enggak. Enggak. Sejauh ini di keluhan pelanggan enggak ada, dan kita emang lebih fokus ke pestisida nabati. Kita nggak pernah memakai pestisida kimia karena ya kita tahu sendiri lah residunya terlalu tinggi untuk pestisida kimia. Jadi dengan pestisida nabati kita biasanya semprot per 3 hari atau 4 hari sekali. Nah, menjelang panen kita siram untuk apa ya, istilahnya menghilangkan aroma atau menghilangkan residu-residu yang nempel gitu. Sejauh ini aman-aman aja karena ya pada dasarnya karena organik kan. Terus ini kan dari 2020 awal kan adanya virus corona. Nah, di sayuran pagi ini ada dampaknya nggak Mas dari virus corona ini? Entah yang pembelinya mengurang atau apa Mas? Kalau sejauh ini sih aku rasa nggak ada impact yang besar karena kita emang mainnya retail dan konsumsi rumah tangga. Kalau aku menyimpulkan sih kayaknya wirausaha pertanian itu kayaknya nggak ada matinya lah, karena pada akhirnya orang juga akan butuh makan, orang akan butuh sayuran. Bahkan kalau misalkan kita lihat track record ke belakang selama corona lah ya, itu emang justru naik, secara grafiknya naik. Karena apa? Ada beberapa alasan. Yang pertama ya kita menyediakan sayuran sehat yang fresh, yang itu dibutuhkan untuk meningkatkan imun kita kan. Di sisi lain kita dengan layanan delivery ya lebih aman dan lebih simpel. Sekarang orang nggak mau ribet, untuk menghindari jaga jarak kan juga kita menyediakan itu. Jadi emang bahkan kalau aku hitung secara persentase selama corona itu kita malah naik hampir 100%. Malah naik 100%. Karena kita juga secara link emang lumayan berkembang. Jadi sekian nggak itu video vlog hidroponik saya. Jadi kesimpulannya virus corona ini ada sisi baik dan sisi negatif. Ya dari pertanian juga malah di sayuran pagi ini malah naik, malah berkembang, dan sisi lain malah nurun.
Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.